kisah kelahiran Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisro Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Ibnu Sa'id meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam." Diriwayatkan juga bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan, bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 14 balkon istana Kisro, padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairoh, setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah. Kembali kepada ibunda sang Nabi, setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakek Rasulullah, yakni Abdul Muttalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Abdul Muttalib pun datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau masuk ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Tuhannya dan bersyukur kepadanya. Dia memilih nama Muhammad. Nama ini belum dikenal di bangsa Arab bagi beliau. Beliau dihitan pada hari ke-7 seperti yang biasa yang dilakukan orang-orang Arab. Wanita yang pertama kali menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah. Dia adalah seorang hamba sahaya Abu Lahab, yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Sebelumnya, wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Mahzumi. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Tujuannya adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka Abdul Muttalib mencari para wanita yang bisa menyusui beliau. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'id bin Bakar agar menyusui beliau, yaitu Halimah binti Abu Zu'aib. Halimah bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Ishaq, yang mengisahkan bahwa Halimah pernah keluar dari negerinya bersama suami dan anak yang disusuinya, serta beberapa wanita dari Bani Sa'id bin Bakar. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, "Itu terjadi pada masa paceklik, tidak banyak kekayaan yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami, dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi walau setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur, karena harus meninabobokan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan. Sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami, dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah, dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah pasti menolaknya, setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku. Aku berkata kepada suamiku, 'Demi Tuhan, aku tidak ingin kembali tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Tuhan, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya.' Suamiku sempat melarang, namun aku berkata, 'Mudah-mudahan Tuhan memberkahi kita dengan mengambil anak itu.' Aku pun pergi menemui bayi itu, Rasulullah, dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku. Hal menakjubkan, air susuku menjadi berlimpah. Bahkan anak kandungku sendiri bisa menyedotnya sepuasnya hingga kenyang. Kemudian suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku dan aku bisa meminum air susu unta kami, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Esok harinya suamiku berkata kepadaku, 'Demi Tuhan, wahai Halimah, tahukah engkau? Engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah.' Kemudian kami melanjutkan perjalanan untuk pulang ke tempat tinggal kami. Setibanya kami di daerah Bani Sa'id bin Bakar, aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami, dalam keadaan kenyang dan air susunya juga terisi penuh, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya.
Kami senantiasa mendapat tambahan berkah dan kebaikan dari Tuhan selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun, dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kembali kepada ibunya. Meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami. Aku berkata kepadanya, andaikan saja engkau sudi membiarkan anakmu ini tetap bersama kami hingga menjadi besar. Karena aku khawatir, dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah. Kami terus-menerus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah tinggal di tengah-tengah Bani Sa'id bin Bakar, hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun, terjadi peristiwa pembelahan dada beliau.